Oke, selamat sore. Hari ini cuaca sejuk lah, nggak panas ya. Hari ini bersama Bang Toru. Ini sebenarnya senior, katanya yang junior gitu. Ya kan? Atau aku perkenalin diri dulu dan. Silakan. Perkenalkan namaku Hendrik, abangnya si Jero. Yeah. Benar, ini yang dituangkan sama Jerome. Betul. Terus? Halo guys, jadi apa ya? Orang Saya Medan, Orang Medan, bukan orang Jakarta. bukan. Orang Batak. Jadi margaku Lumban Turuan. Lumban Toruan itu marga papa? Ya, dari kalau lebih kerennya itu Siombing. Oh. Terus? Jadi kalau ada Orang yang si hombing dia subscriber tandaan yang Siombing, bilang komen. Komen silahkan. Ya. Terus di Jepangnya itu awalnya kuliah sama kayak Jero. Bang Toru datangnya tahun berapa? 2012, 10 tahun lalu lah. Udah 10 tahun membusuk di Jepang ini. Bukan membusuk. Apa ya? Memberhasil. Ya, Berhasil. Terus? Kuliah sampai S2, bedanya Jerome setelah lulus jadi budak korporat di Jepang ini. Bukan budak. Boleh sebutin nama Kaisianya? Pokoknya perusahaan Telkom di Jepang. Jepang. Ya, Nomor satu loh. kayak Telkomselnya Indonesia lah. Punya pemerintah di Jepang. Kalau gempa dan keadaan darurat, hanya provider dia yang jalan. Betul. Yang lainnya nggak bisa. Betul. Tapi banyak orang yang capek di belakang situ. Tapi di sini provider itu paling mahal. Ya, ada harga, ada kualitas lah ya. Beda udah jawabnya. Harus membela dong kan. Tata ini kebiasaan panggil Bang Toru itu Bang Toru karena sama seperti Bang Ingot dari dulu. Betul. Jerome karena panggilnya Bang Ingot, Bang Ya. Toru, jadi tante kebiasaan panggilnya Bang Toru. Jadi jangan ini ya, kok Tante ini panggilnya Bang Toru. Jadi tante udah terbiasa tetap panggilnya Bang Toru. Oke, tante pikir Bang Toru dari Jakarta awalnya. Karena masa ada muka kayak gini dari Jakarta? Nah, biasanya kan orang Medan itu banyak di Jakarta, dari Jakarta baru ke sini itu. Enggak Tan, jadi itu ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau aku namanya BTL dah. Apa beda? Batak tembak langsung dari kampung. Dari Medan ke sini. Bahkan bukan dari Medan, dari kampungnya lah gitu. Jadi kampung itu di Danau Toba, itu 8 jam dari Medan. 8 jam dari 8 jam Medan. Jadi Di dalam Danau Tobanya. ya kan ada pulau di tengah. Pulau Samosir. Pulau Samosir, betul. Saya dari Pulau Samosir. Betul. Jadi istilah lebih detailnya itu saya BTS lah. Apalagi BTS. Batak tembak Samosir. Jadi saya BTS Army yang dari Korea itu. Kapan-kapan kita ke Korea. Ya, Jerome dari Korea, baru dari Korea. So dia baru balik dari Korea. Padahal dari Korea ke sini ya tinggal berapa jam, 2 jam nggak mampir. Begitu dah. Jadi kita kenalannya itu di gereja, kalau nggak? Ya, Satu gereja. satu gereja ya. Betul. Sama-sama saling mendukung lah. Betul. Sebenarnya Bang Toru ada YouTube-nya. Ada. Tapi macet. Tante boleh bilang macet lah, nggak jalan kan? Lagi mandet. Kesibukan yang lain apa? Silakan. Oh iya, jadi sebelumnya sempat aktif di YouTube. Nama channelnya itu Bang Toru. Sesuai yang dengan tanda panggilan. dipanggil. Cuman belakangan ini dalam 2 tahun terakhir ini lagi disibukkan dengan sok-sok melawak di stand comedy. Jadi Tante share juga. Ya, mantap, terima kasih. Ya, sok-sok melawak. Ya, kalian tahu lah, melawak kan agak susah belakangan ini. Semuanya sensitif. Nggak boleh asal bikin lawakan. Jadi agak lama nulisnya, gara-gara itu jadi mandet lah YouTube-nya. Tante yang lanjutkan YouTube. Ya, betul ya. Padahal sebelum Jarum kan Bang Toru duluan YouTube-nya kan. Iya sih sebenarnya. Cuman yang aktifnya itu Jero. Makanya langsung zut. Dia nge-push sih. Ya. Waktu itu Bang Toru maksudnya sut pelan-pelan dianya maaf ya mendahului Ya, dia betul, kayak betul, gitu. Betul. Kira-kira kayak gitu. Iya. Awalnya Bang Toru ke Jepang, beasiswa dapatnya waktu itu gimana ceritanya? Jadi ya mirip sama Jerome juga sih, cuman jenis beasiswanya beda. Jerome kan dari Mitsui. Kalau aku tuh dari beasiswa Mombu Kagagusho. Max kalau lebih singkatnya.
tahun 2012. Hmm. Nah, Max ini bedanya sama Mitsui. Mitsui itu seleksinya cuma di Jakarta. Kalau Max ini. Max ini di 4 kota, Jakarta, Hmm. Medan, Hmm. Surabaya, dan Makassar. Pokoknya kota yang ada konsulat Jepang. Kok di Bali nggak ada? Lupa kan antara Surabaya atau Bali tuh. Di Bali kan ada konsulatnya kan? Ada. lah. Sorry berarti salah. Di Bali, harusnya Oh, di Bali. Pokoknya di yang Bali ada ya? konsulatnya, betul. Tuh. Nah, karena mereka bikin seleksi di Medan, Hmm. ya aku ikut itu dong. Informasinya dapatnya dari mana? Dari senior SMA. Jadi senior ada yang duluan dapat beasiswa itu datang ke Jepang, dia ngasih info, ada beasiswa kayak gini. Ini loh pentingnya ngobrol-ngobrol nih Mas Tuh. Tante. Kenapa juga dari kemarin juga pada nanya, wah Tante semangat jalan. Ya ini dia informasi kayak gini. Betul. Masih banyak generasi yang di belakang Betul, ini betul. pengen belajar ke sini, enggak bukan hanya ke sini aja ya, misalnya ke negara lain. Iya. Ngobrol di sinilah, ngobrol sama yang kakak siapa lah, ketemu temen lah, dapat informasi, ada jalan. Jadi kalau yang dengar video ini punya keluarga Bener, atau bener, punya bener. kerabat yang lagi udah mau lulus SMA tapi bingung mau kemana, ada. Bisa Jadi di 4 dicoba. kota itu tadi search aja Max scholarship kan, beasiswa Max terbuka untuk umum dan proses seleksinya itu nggak pakai orang dalam. Emang, Clear. Emang seleksi gitu biasanya ada orang dalam. Sama-sama tahu lah Tan. Sama-sama tahu lah. Ada. Jer, kemarin seleksi pakai orang dalam. Oh enggak, kalau yang Jepang clear semua. Tan. Clear. Kan? Jadi Itu dia. jadi orang kampung kayak kita ini, maksudnya nggak punya, maksudnya Mm-mm. orang-orang yang punya Ngerti, posisi ngerti. lah, nggak apa-apa. Percayalah, kalau punya kemampuan sendiri pasti lolos. Itu waktu itu Bang Turu tamat SMA. Ya, betul. Jadi sama sekali nggak pernah kuliah di Indonesia. Jadi gini Tan, Mm. jadi seleksinya ini adalah setelah lulus SMA. Mm-mm. Dan di saat yang sama, kita juga seleksi universitas. Luluslah. Cuman seleksi beasiswa ini, kalau nggak salah, Juni Mm-mm. seleksi berkas, Juli seleksi tulis, Mm-mm. yang lolos seleksi tulis akan interview, Mm-mm. seleksi interview Agustus di Jakarta, Mm-mm. tapi pengumuman akhirnya itu di Desember di tahun yang sama, 4 bulan. Nunggu. Nah, di saat yang sama aku juga seleksi ke universitas kan, dan puji Tuhan lulus di UI waktu itu. Jadi sempat kuliah di sana 1 semester di Depok waktu itu, di Margonda. Nah, Habis itu, ditelepon kan, selamat, lulus katanya kan. Ya udah langsung cabut lah, ngapain lagi situ? UI loh. Iya. Nah itu dia Tan, sempat bingung juga sih. UI kan maksudnya Ya UI gitu loh. lulus pasti maksudnya terjamin lah. Cuman bedanya beasiswanya kan selain uang kuliah kita ditanggung, Mm-mm. tiap bulan Mm-mm. dikasih bulanan. Mm. Adalah Mm-mm. 2 digit lah kalau dirupiahin, Mm. 2 digit jutaan. Mm. Sebagai orang kampung yang nggak punya apa-apa, milih dong. Kalian milih ini. Terus sampai di sini jungkar-jungkir bahasa Iya. ininya, kanjinya. Betul. Ya, 1 tahun setengah. 1 tahun. Kalau max setahun doang. Ya Belajar bahasa ada yang Jepang. 1 tahun ya, ada 1 tahun setengah. Itu mau guling kayak gimana, mau nangis gimana. Boboknya jam 5, bangunnya jam 7 ya kayak gitu. Belajar sepanjang malam. Betul. Karena kalau nggak kayak gitu, kita tertinggal jauh dengan Iya. mahasiswa lain dari China. Mereka udah tahu kan tulisan Mereka udah bisa. kanji itu. Sedangkan dari nol. kan. Itulah pengalaman. Bukan hanya Bang Tut, semuanya. Semua. Harus fight. Yang udah masuk sini, mau yang pakai orang dalam, mau pakai orang luar. Kalau udah sampai di Jepang, Nihongo Gakko, Betul. guling-gulingnya Pukul rata semua. sama. Nggak ada bedanya. Mau bapaknya siapa, mau emaknya siapa, sama. Sama. Itu sama yang dirasakan. Pertama kali ngobrol kayak gini sama Bang Terus, ternyata dia rame juga ngobrolnya. Saya sebenarnya introvert, pendiam. Iya, makanya selama ini nggak pernah ngobrol sama dia. Paling cuma laporan apa tante ini. Iya, betul. Paling kalau nggak Jerome, tante Bantoro ini, oh iya gitu loh. Ya baru kalau ini kayak gitu, ternyata rame juga. Lanjut. Apa tadi nama beasiswanya? Monbu Kagagusho, disingkat Max. Dapatnya full beasiswa. Betul sekali. Pertama, dibayarin Nihongo Gakko, Ya. bahasa Jepang dulu. Betul. Tempat tinggal dibayarin, asrama. Enggak, Tan. Jadi kita bayar asrama dari yang bulanan itu.
Ya, jadi kita ngatur, kita lah yang pintar kita ngaturnya. Oh, berarti dikasihnya bulanan. Ya, bulanan, tiap bulan dikirimin. Tiap bulan dikirimin, pintar-pintar ngatur sendiri. Ya, betul. Boleh arbaito? Boleh, tapi sangat tidak disarankan. Karena di sini bukan untuk arbaito, Betul. tapi belajar. Belajar, ya, biar fokus belajar maksudnya. Betul. Nah itu waktu itu Bang Torus bahasa Jepangnya 1 tahun. Ya. Habis itu baru kuliah. Ya, betul. Sampai S2. Bukan ada kesempatan kan dibayar sama beasiswa. Kalau nggak ada beasiswa kayaknya nggak bakal S2 sih waktu itu. Lanjut lagi dikit. jadi dosen nanti pulang ke Indonesia. Aku nggak sabar entar. Kalau dosen, ntar mahasiswanya agak pelongok-pelongok, mau nanti campakkan buku itu. Enggak ada lah yang begitu. Nggak sabar, namanya orang Batak. Udah sampai S2 sedikit lagi lah. Dari S1 ke S2 itu dekat. Iya. Tapi dari S2 ke S3 itu jauh. Buktinya Bang Giri. Gimana jadinya? Tengah jalan kan. Kan udah sempat kuliah S3 tapi nggak selesai. Bang Giri? Bang Giri? Untuk nih? Iya, beasiswanya sama lah. Mau buka Gusur. Ya. Samaan sama dia? Sama. Tapi lebih duluan Bang Giri yang datang. Ini ada yang lain lagi? Ada. Oh iya. S1 ke S2 itu dekat di Jepang, tapi S2 ke S3 itu kayak lama kali gitu. Lama 3 tahun gitu loh. Kalau lancar tak. Sekarang Gaby S3. Tergantung tempat kuliah juga sih kayaknya. Buktinya Hansan. Hansan. Dia lagi ngebut kan. Harusnya dia lulus Maret tahun depan. Tapi dia gak sanksi, makanya Sabtu Minggu pun dia tetap masuk ke kampus untuk ngejar. Hans nanti nonton ini. Next Hans. Ya. Oh itu? Dia ngejar S3? Iya, lagi kuliah sekarang. Kevin sekarang S2 kan? Iya. Nanti lo kejar lagi dia S3. Semoga. Biar makin banyak S3 di Indonesia ini. Tapi tante suka apa ya di sekeliling tante apa ya kayak Bang Toru semangat lah gitu. Masih kaleng-kalengnya. Bukan kaleng-kaleng, jarang-jarang banget tante dengar anak-anak yang segini ini apa yang kalian kejar S2, S3. Itu kan jarang banget kita dengar di Indonesia. Iya, S1 langsung kerja. Itu dia kan. Aku nggak tahu sih Tan. Nggak tahu. Mungkin kalau aku kuliah di Indonesia, mungkin kayak gitu juga sih Tan. S1 kerja. Tapi nggak tahu di Jepang ini banyak orang lulus S1 tapi nggak kerja. Langsung ke S2. Yang tante perhatikan juga sensei di sini, guru-guru di sini. Iya. Itu memperhatikan kan. Oh iya sih. Misalnya Bang Toru udah mau lulus nih S1. Iya. Pasti senseinya nanya. Betul. Ya ditanyain sih. Gurunya nanya. Lanjut lagi tanggung gitu ya. Betul, iya sih, dibilangin sih. Nanti kalau udah S2 senseinya deketin lagi. Iya, sama. Cuma aku udah bilang, udah capek sensei. Kan? Iya, senseinya deket lagi. Lanjutlah lagi sedikit gitu. Dan biasanya kalau udah dideketin kan, nanti aku bantu lo. Iya. Finansial lo. Betul. Iya. Kalau kita udah ngomongin yang urusan uang, finansial, dia bilang, ini loh ada beasiswa ini. Betul. Ini loh ada ini sekarang. Aku bantu ya kayak betul. gitu. Nah, mereka kasih peluang. Kalau di sini tante lihat ya. Di Indonesia gimana ya? Kurang tahu. Nggak berani ngomong karena kita nggak ada pengalaman. Saya bukan nggak berani, tapi nggak tahu. Itu lebih jelas. Benar, tante juga nggak tahu juga. Nggak tahu juga, benar. Jadi semoga di Indonesia juga ada peluang-peluang yang seperti ini. Semoga sih. Biar lebih banyak S1 bertebar di mana-mana, tapi yang S2 kayaknya masih bisa. Iya, itu makanya tante tadi bilang orang yang ya ada di sekitar tante seperti ini yang yang dikejar S2, S3 gitu. Karena jarang banget tante dengar yang di Indonesia. Tapi tunggu, pasti yang mendengar ini pasti mikir, kenapa harus S2? Gini. Nah, ya silakan. S2 itu sebenarnya nggak ilmunya yang penting, pola pikirnya. Berubah ya? Sangat berubah kan. Yang S1, lulus S1 pasti berpikir aku udah tahu segalanya. Ternyata belum. Ya mungkin sah-sah aja. Pas aku S1 pun mikirnya gitu kan. Aku udah lulus S1, udah punya gelar, aku udah tahu segalanya, aku akan kuasai dunia. Pikir gitu. Setelah masuk S2 masih banyak yang nggak aku tahu. Lebih banyak yang nggak aku tahu. Akhirnya jadi sikap kita berubah kan. Ternyata kita masih segini di dunia ini ternyata. Masih kecil. Jadi ada motivasi lebih belajar lagi. Dan di S2 ini, nggak tahu sih kalau di negara lain, kalau di Jepang itu fokusnya riset. Riset. Dan kita tahu
Bedanya, tunggu, kita ulang dulu. S1 itu fokusnya ke kuliah, Mm-mm. belajar ABC dan segala macam. Risetnya mungkin ada tapi sedikit. Mm-mm. Di S2 lebih banyak risetnya, kuliahnya dikit. Nah, pola pikir kita berubah pada saat riset. Karena pada saat kita riset, kita harus menemukan sesuatu yang baru. Kalau udah ada yang melakukan tentang topik itu, ngapain kita lanjutkan? Kita harus mencari yang baru. Itu. Jadi critical thinking kita, cara berpikir kita lebih kritis. Terus yang kedua, saat kita mempresentasikan itu, kita akan diserang dengan berbagai pertanyaan dari sensei-sensei yang sudah expert, sudah profesional di sana, gitu. Dan mereka tahu celahnya di mana. Nah, di situ kita akan berlatih defense, mempertahankan diri dan mempertahankan argumen. Di situ melatih kita berpikir lebih logis gitu loh. Dan ini Jalan terus. Kalau A harus B, kalau C harus C. Jadi runtun gitu cara berpikir kita. Pokoknya banyak lah yang harus kita pelajari. Dan respect, nomor 3 respect. Karena kadang-kadang ada juga yang mahasiswa S2 ini riset lah misalnya tentang topik sesuatu dan nggak berjalan dengan sesuai rencana lah misalnya. Dan dia mempresentasikan itu. Kita nggak bisa bilang buruk itu, tolong gitu, kau nggak becus gitu, nggak bisa. Kita harus respect dan harus memotivasi lagi supaya dia lebih semangat gitu. Itu di S1 nggak bisa ditemukan sebenarnya. Nah, itulah pentingnya S2. Iya. Dan itulah beberapa poin penting dari sekian banyak kalau kita ngambil S2. Selain ilmunya tadi, ilmunya udah pasti dapat. Dan pengalaman juga udah pasti dapat. Baik kan. Kalau riset kan, conference, itu seluruh dunia gitu. Jadi selama S2 aku udah riset conference 2 kali, sekali setahun, karena bikin hasil riset ini agak lama kan, sekali setahun. Pertama aku ke Amerika mempresentasikan itu, yang kedua ke Spanyol. Bayangkan, cuma gara-gara riset kita bisa keliling dunia dengan uang kampus, bukan uang kita. Mantap gak tuh? Mantap, itu bonusnya kan? Bonusnya, ya ilmu yang paling utama, bonusnya banyak sekali. Ilmunya dapat, bonusnya juga. Iya. Ini beberapa kali juga Tante bilang ke beberapa yang Tante tayangin di sini kan, itu bonusnya ya kan? Iya Tante, kayak apa ya? Kayak itu mereka luar biasa gitu. Tapi Bang Toru kan nggak ngambil S3. Ya. Bagaimana menurut Bang Toru kalau ke S3? Ya walaupun tadi bilang Bang Toru ya nunggu lama gitu, waktu gitu. Kalau misalnya S3. Karena aku belum pernah S3, aku mencoba menyampaikan informasi yang aku dapat dari senpai-senpai. Kata senpai-senpai, kalau kita nggak ada tujuan untuk menjadi dosen, nggak usah S3. Karena S2 udah cukup untuk berkecimpung di industri. Kalau tujuannya untuk di industri ya, entah industri telekomunikasi, engineering dan segala macam. Tapi kalau tujuan untuk dosen, entah dosen di Jepang atau di Indonesia atau di mana aja ya. Iya. Jadi lebih berpengalaman ya. Dan lebih dalam lagi ilmunya. Lebih dalam lagi karena kita mau mengajar kan. Iya, betul. Jadi kita harus tahu inti materi itu apa sebelum mengajarkan. Namanya kita mengajar, ilmu kita dangkal kan agak cocok lah. Kayaknya baik kayak gitu di sana. Enggak di sana sini kok. Iya, di sana sini ya. Kita nggak bilang di tempat tertentu ya. Di sana sini. Bang Toru boleh cerita tentang Pulau Samosir? Bang Toru lahir besar di Pulau Samosir? Tidak. Lahirnya di Medan, tapi besarnya di Pulau Samosir. Papa Mama asalnya dari Pulau Samosir? Sekitar situ, tapi Papa Mama tugas penempatan di Pulau Samosir, jadi tinggal di sana. Oh iya, jadi asalnya sebenarnya di luar Pulau Samosir. Tapi akhirnya sampai sekarang pun Papa Mama di Pulau Samosir? Iya, tinggal di rumah dinas. Ya, jadi setelah pensiun akan pindah lagi ke Medan. Karena rumah kita di Medan. Di Medan? Ya. Tapi sekarang masih di Pulau Samosir? Masih. Bagaimana pengalaman tinggal di Pulau Samosir? Cuacanya dingin? Dulu gitu Tan. Sejuk. Cuman belakangan ini nggak tahu ya. Pagi dingin, siang terik, malam dingin. Oh, sejuk. Ya, dingin lah. Jadi kewalahan badannya. Itu danau luas sekali. Luas. Wisatawannya banyak ya? Banyak Tan, dari Medan, Sabtu Minggu. Namanya juga orang kaya kan. Ini apa maksudnya yang dari luar negeri? Ada, banyak. Turis. Jadi gini Tan, di Pulau Samosir ada namanya tuk-tuk. Apa tuk-tuk itu? Nama daerah tuk-tuk, kayak Tomok dan tuk-tuk lah. Di situ, gimana ya? Lokasinya udah kayak Bali Tan. Khusus untuk itu ya. Ini berarti apa wisata asing itu juga banyak datang. Jadi villa-villa, udah pokoknya
hype-nya itu udah kayak Bali, jadi banyak turis di sana. Jadi gara-gara banyak turis di sana, pokoknya base camp mereka ditutup, pokoknya villa-villa mereka. Tapi mereka tuh sering keliling Pulau Samosir. Dan setiap mereka keliling naik motor, sering ketemu lah pas pulang sekolah dari SMP. Nah, gara-gara itu jadi termotivasi untuk les bahasa Inggris. Ya orang Samosir sebenarnya banyak yang bisa bahasa Inggris, walaupun grammarnya nggak sebagus yang native, tapi kita paham gitu. Karena turis kadang-kadang gimana ya, ada buruk-buruknya. Sama orang di Bali juga begitu. Iya. Tante itu nggak pinter bahasa Inggris loh, tapi di Bali main ngomong aja gitu. Iya, karena gini kan, di turis yang datang ke Pulau Samosir ini, kan ada Google Map. Kan tinggal cari, misalnya restoran ini di mana ya. Udah, ada Google, tapi mesti tanya ke penduduk lokal. Dia pengen ngobrol lah. Iya sih memang. Dan kita juga butuh ngobrol juga, sama-sama lah. praktekin bahasa Inggris. Gara-gara itu jadi lancar lah orang-orang di sana. Bagus lah. Kalau ngelilingin Pulau Samosir itu sehari? 1,5 udah bisa. Karena berkat Pak Jokowi, mantap Pak Jokowi. Oh, ada jalan? Iya. Sebenarnya dari awal udah ada jalan, cuman berlubang kan. Sekarang dibuat lebih bagus. Mantap, lebih luas bahkan. Terima kasih Pak Jokowi dalam kurung Pak Luhut Binsar Panjaitan, mantap. Gubernur. Pak Luhut. Menteri. Maaf Pak, lama tinggal di sini. Pokoknya sejak periode Pak Jokowi, mantap kali ini pembangunan di Pulau Samosir. Bentar lagi Tan, bakal ada airport baru. Oh itu udah lama Tan. Oh, ada airportnya lagi. Besar. Udah diperbesar. Ada lagi Tan. F1 versi kapal akan diadain di Danau Toba. Mantap gak tuh? Tambah rame. Wah, nggak cuma orang Indonesia yang datang, orang luar pasti datang. Karena seluruh dunia kan kompetisi. Maju. Pak Sandiaga Uno mantap. Menteri Pariwisata. Maju terus. Ya nggak cuma di Bali aja dikembangkan ya. Yeah. Kayak kemarin juga Tante bilang, oke lah Bali tetap menjadi pusat. Yeah. Misalnya datang dari Bali kemana gitu Iya, lagi. betul. Yang kayak misalnya sekarang Pulau Samosir juga, Medan juga. Betul. Misalnya ke Sumba, sekarang kan Pulau Komodo, Labuan Bajo, Lombok juga. Jadi banyak masih tempat-tempat di Indonesia yang bagus gitu yang harus dikembangkan. Cuma ini aja ya, orang setempat harus pintar-pintar menjaga itu dia. Kalau itu PR besar gitu. Itu PR besar. Lagi orang Batak ya susah kali bilangnya. Nama juga wisatawan kan harus ramah kitanya kan, orang lokal harus ramah. Terus? Itu lebih dari sama Bali kurasa. Orang Bali kan ramahnya super. Ya kalau nggak gitu wisatanya nggak datang lah. Kalau nggak gitu orang nggak nyaman di situ lah. Orang Batak nggak paham sampai situ. Susah kan dibilangnya. Kenapa? Ya kayak mana volumenya besar-besar semua. Kalau volume kayak gini kan takut wisatawan datang untuk kedua kalinya. Masa sih? Iya, di situ yang susah dah. Makanya masih jauh sih untuk menjangkau level Bali itu masih jauh sih. Kapan coba deh Tante ke sana? Masa volumenya tinggi-tinggi sih? Hello mister. Come here mister. This is mango for you katanya. Siapa nggak tahu dibilang kayak gitu. Lari? Ya takut lah. Nggak lari sih, cuman kan kaget lah. Oh, maksudnya pelan-pelan. Kan bisa lebih halus. Jangan kayak gitu-gitu kali. Ini dibilangin loh sama anaknya. Aduh, susah kali bilang itu. Terus masalah sampah. Itu bukan hanya PR di sana ya. Emang Bali? Iya juga. Bali, aku sering lihat vlog-vlog artis-artis yang ke Bali kan. Bersihnya katanya. Enggak juga. Atau itu cuma di kameranya aja yang kelihatan bersih. Ada itu juga. itu PR semuanya. Indonesia kayaknya secara keseluruhan masih kayak gitu. Dan juga Tante Ani kadang kalau pulang terbiasa dengan di sini ya. Kadang gregetannya sama. Ada sampah di sini. Sama. Gitu. Kita harus menjaga gitu. Iya. Kalau bukan kita. Iya. Lagi yang kita jual wisata alam. Kalau alamnya kotor siapa yang mau datang lagi? Itu dia. Misalnya naik yang di sungai. Ya. Kan sungainya juga harus bersih. Bersih. Pantai juga harus bersih. Yang ini lah bener-bener ya sampah plastik itu kan susah banget kan kalau udah namanya masuk air gitu. Masih ya kalau kertas masih ya mendaurnya masih cepat kan. Kalau plastik itu namanya hanya plastik itu bertahun-tahun bahkan. Lagi kan. Aku nggak tahu sih di Bali kayak mana. Di Jepang, kalau di situ tempat wisata itu ada toilet. Udah gratis bersih lagi. Udah gratis bersih lagi di Jepang. Kalau di
sekitar Pulau Samosir sana udahlah bayar 2.000, coroknya minta ampun. Ini benar-benar PR ini. Itu kayak mana ya tadi cara ngubahnya ya? Atau pemerintahnya kurang ngasih nggak tahu lah, berarti salah sebut lagi. Kita nggak mau salah sebut, tapi itu benar-benar itu PR bersama. PR sih, karena gimana ya? Karena kita di stasiun, di taman, Iya. itu ada toilet Dan bersih. Taman Hari itu kan tante juga pernah bikin vlog kayak apa, ini loh kayak begini taman di sini, anak-anak biasanya sore-sore datang bermain. Nanti kalau udah jam 5.30 ada apa suara kayak musik gitu. Ya. Lalu mereka itu waktunya pulang Ya. seperti itu. Tante liatin di sana, nih lo buang sampah kayak gini, apa sampahnya harus dipisahkan. Dan ada toilet juga, toiletnya kayak gini bersih. Karena kita semuanya menjaga. Itu sih masih PR besar bagi kita. Belajarlah bersama-sama kita ya. Yang besar di situ dulu berubah bagian situ. Infrastrukturnya sih makin bagus, cuman kalau orang-orangnya masih kayak gitu aja susah sih. Infrastrukturnya semakin bagus, tapi ini kita juga harus naik ya. Iya, SDM-nya harus lebih bagus lagi lah. Apa untuk menjaga itu? Iya. Karena itu bukan uang sedikit loh. Iya, Itu uang kita gitu loh. pajak dari kalian, kami sih enggak. Itu uang kita dan Iya, itu iya. buat itu gitu loh. Iya, Itu dijaga gitu Betul, maksudnya. betul. Dari Pulau Samosir menuju ke tempat yang lain itu biasanya dengan boat, dengan speedboat ya. Kapal tak? Kapal bukan boat lagi. Rambut kayak jarang sih, dan kayak nggak sampai karena agak luas. Tan. Jadi opsinya ada banyak sih sekarang. Dulu cuma kapal yang papan-papan itu, dan dari kayu. Belakangan ini udah banyak ferry yang bisa ngangkut mobil banyak. Oh, berapa menit? Misalnya ya dari salah satu lah yang Bang Tori Ya. tahu. Dari Kalau- Pulau Samosir ke Ya. Pulau Seberang. Ya, yang paling terkenal itu dari Tomok namanya, yang dekat Tuk tadi, ke Parapat. Itu cuma 45 menit kalau nggak salah. Bentar kok. Sebentar. Sama berarti nyebrang dari Bali mau ke Pulau Jawa. Ya, sekitar Sekitar segitu lah mungkin ya. segitu. Ih, Pulau Samosir dan apa ikannya banyak banget ya. Dulu kan, sekarang udah ini ekosistemnya kayak nggak bagus. Dulu banyak loh, maksudnya Ikan aku kan- danau kan? iya, pas aku kecil tiap mancing itu pasti dapat lah sore-sore. Aku tiap pulang tiap mancing udah nggak dapat lagi apa-apa. Pulanglah kamu bawa anak-anaknya. Anak-anak ikan itu disebar itu loh berapa ribu Iya, gitu. sebenarnya itu ada yang nyebar kan. Tiap tahun pemerintah masih nyebar. Iya. Dulu sempat ada namanya ikan mega, karena yang nyebarin Ibu Megawati. Dan tiap tahun pasti ada. Cuman ya itu waktu belum besar, Udah diambil. udah ditangkap-tangkapin, ya kayak mana cara berkembang biaknya? Harus inilah, misalnya berapa bulan Iya, ekosistemnya tunggu berkembang, dibiarin tunggu dulu. besar berkembang biak baru bisa lah dipancing. Mungkin ini ya waktunya panen itu kapan? Nah, terus diemin dulu berapa bulan, panen lagi. Sebenarnya mereka tahu dan nelayan di sana tahu. Cuman ya kayak mana lah urusan perut ini. Cepat. Apa mau kita bilang? Kita bilang selesai. Iya. Kalau kita bilang jangan, nggak makan lah orang itu bisa meninggal. Serba salah lah kita. Tapi untuk masa depan harus dijaga lah. Harus dijaga. Harus ingat ini, anak cucu. Susah dibilangin. Kalau udah urusan perut, aduh susah kali bilangin orang-orang ini. Walaupun anak cucu keluar, Iya, aduh susah kali. nggak usah mikir anak cucu yang sekarang aja gitu. Iya, ngapain mikirin masa depan sekarang aja masih hidup kan? Rame nih. Jadi sebenarnya aku sampai SMP di Pulau Samosir. SMA-nya? Tapi SMA-nya di luar Pulau Samosir, tapi Medan? sekitar Bukan. Danau Toba juga, di Oh, Baligi nama tempat. Jadi itu adalah SMA internasional pertama yang di daerah situ. SMA internasional. Iya, namanya SMA 2 Soposurung. Lebih terkenalnya itu Yayasan Soposurung. Sopo-soro. Yayasan Soposurung. Soposurung nama tempatnya. Oh. Yang bikin ini adalah mantan menteri pada saat periode Pak SBY. Pak TB Silalahi namanya, mantan jenderal. Dan konsep sekolah ini meniru konsep sekolah yang ada di Jawa Tengah kalau nggak salah, Taruna Nusantara. Kalau pernah dengar Taruna. Jadi sistem semi militer. Jadi aku sekolahnya di situ. Itu swasta. Kolaborasi kan. Jadi sekolahnya itu negeri, tapi kita diasramakan kan. Oh. Nah, asramanya ini yang swasta. Mahal dong. Harusnya.
Tapi cuman disupport full sama Pak TB Silalahi yang kedua tadi. jadi anak-anak yang sekolah di situ di sport semuanya. Gratis. Karena tujuannya adalah untuk mendidik putra daerah yang pintar tapi miskin gitu. Nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Tapi Full. pengen sekolah. Ya. Dan Kemampuan ada. betul. Lulusan dari sana udah kemana-mana kan seluruh dunia ini. Karena di sekitar Danau Toba, pokoknya di kampung di sekitar Sumatera Utara ini, yang pintar banyak kali kan. Cuman ya gitu, miskin. Karena untuk sekolah ke Medan tuh nggak sanggup uangnya. Jadi sayang kali kan. Karena itulah motivasinya Pak TB Silalahi ini bikin sekolah itu. Udah nggak terhitung berapa orang-orang yang harusnya nggak seberuntung itu, tapi jadi termanfaatkanlah otaknya yang ngencer itu. Tapi tentu positif lihatnya itu, ini keberuntungannya tidak memberi, maksudnya memberi, misalnya kamu dikasih berapa gitu, tapi fasilitas. Iya, betul. Sekolah itu ada. Betul, sekolah itu ada. Silakan datang ke sini. Betul. Kamu belajar di sini. Diseleksi sih tapi. Ya haruslah. Kalau nggak gitu kan, nggak tahu mana yang pintar. Betul. Di sini kamu dididik di sini. Betul. Full dia seram itu nggak boleh keluar. Jadi fasilitas yang diberikan itu sangat bagus. Sangat bagus. Aku kalau sekolah itu nggak ada, aku nggak tahu sih bisa nyampe Jepang atau enggak. Berarti dari sekolah itu? Iya, dari sekolah harus. Aku sangat berhutang budi sih sama sekolah itu. Kalau pulang biasanya mampir? Mampir, pasti mampir. Dan cerita-cerita lah sama adik-adik. Sama adik-adik ketemu, mampir ke kantin, ngobrol-ngobrol, ketemu sama ibu di kantin. Betul. Jadi kalau yang nonton ini punya saudara yang masih SMP, silahkan. Jadi sebenarnya di daerah itu udah ada sekarang 2 sekolah internasional. Satunya? Yang satu yang tadi itu, yang satunya lagi persis dekatan. Sekolah SMA Del namanya, yang bikin menteri juga, jenderal juga, Pak Luhut. Pak Luhut yang bikin. Itu mantap kali itu sekarang. Pokoknya kalau ada Olimpiade nasional mereka yang juaranya. Karena guru-gurunya kalau nggak salah dari Jawa semua sih kalau nggak salah. Berarti guru-gurunya didatangkan ke sana ya? Bagus. Jadi kalau pendengar video ini mungkin teman-temannya Tantian ini dari Jawa banyak kan? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Mungkin masih bingung. Ya, saudaranya itu bakal di SMA-in atau sekolah di mana, itu aja. Karena dia serama. Karena penting kan. Kalau Tante pernah dengar cerita anak-anak SMA sekarang di Indonesia kayak mana pergaulannya. Bebas. Bebas nggak karu-karuan. Pokoknya jarak antar jadi orang atau jadi nggak orang cuma tipis gitu kan di masa SMA ini. Tergantung kamu bergaul sama siapa, bisa rusak atau bisa jadi orang gitu. Nah, menurutku masa SMA sangat kritis, baiknya di asrama kan. Pokoknya di sekolah boarding school kayak tadi itu. Ini tadi bilang asrama. Ini sekolahnya ini untuk pria, wanita? Enggak. Dua-duanya. Tapi beda-beda. Tentu tempat. Kamarnya beda, tapi pas sekolahnya aktivitas sama. Di tempat itu. Mahasiswanya banyak? Kalau nggak salah kalau yang sekolahku kayaknya cuma 3 kelas itu. 3 kali 30 orang berarti 90 orang per angkatan. Jadinya mereka punya target ya. Jadi satu tahun yang bisa masuk seleksi, dan ikut seleksi hanya berapa orang yang seleksi ribuan kan. Itu nggak pakai orang dalam kan? Enggak. Sejauh yang ku tahu enggak. Soalnya dia di awal-awal udah bilang orang dalam. Enggak pakai orang dalam. Itu benar-benar dari sini ya? Betul. Karena seleksinya lebih ketat lagi. Ada ujian tulis pertama. Setelah lulus baru psikotes. Setelah tes fisik karena dia serama kan, semi militer kan. Jadi kalau fisiknya lemah atau pas masih sama keluarganya manja-manja, mending jangan ke sana deh. Nanti sengsara sendiri. Tapi kalau punya fight yang kuat, silakan. Iya kan, kita dilatih berapa jam buat belajar supaya gitu. Iya. Kuat apa enggak? Betul. Nahan bosan apa enggak? Iya. Bagaimana caranya menghilangkan stres? Iya, betul. Olahraga, lari. Iya, betul. Stresnya hilang. Dan pasti akan jauh dari gadget. Karena nggak boleh bawa gadget. Karena tanpa kita sadari, gadget ini bikin ngabisin waktu berjam-jam. Tapi kalau sekolah di situ, HP nggak boleh dibawa, akhirnya bisa fokus belajar kan. Betul. Mau ngapain? Mau nggak mau ya belajar. Soalnya Tante pernah dengar orang Jepang nih. Ini pengalaman Tante di sini ya. Dengar orang Jepang. Kenapa ya orang Jepang anak-anak di sini suka belajar? Terus mau ngapain? Kata dia begitu. Pernah Tante jawab begitu, dengar jawaban begitu. Jadi karena ada dia bilang mau ngapain, nggak ada yang harus dikerjakan, dia belajar.
Jadi sama kan? Ya, betul. Gadget nggak ada, mau ngapain? Nggak ada, Belajar, betul. TV, Nggak ada. Ada. Pas, tapi di ruang umum gitu ya, kan? di aula jam, dan cuma di jam itu doang bisa nontonnya. Jam 9. Dan itu cuma nonton Metro TV. Nonton Tahu? berita. Ya, betul. Betul. Headline apa? Nggak tahu apa nama program. Pokoknya Metro Pokoknya TV berita jam 9, lah. berita Oh. setengah jam. Cuma itu doang tiap hari kami nonton. Tapi Sabtu malam kita nonton film di aula itu. Cuma itu Oh. doang nontonnya. Oke deh, bersambung sekarang pengalamannya di asrama. Kita Bang Toru waktu tinggal di asrama. Ya. Oke, dari seleksi dulu, seleksi SMP kelas 3. Betul. Seleksinya di sekolah. Ke SMA itu. Enggak misalnya dapat yang dari SMA itu datang ke sekolah Bang Toru kasih informasi atau Bang Toru dapat dari mana gitu. Nggak dapat dari mana, udah terkenal kan. Ah. Seluruh Sumatera Utara pasti tahu sekolah itu. Jadi terbuka pas seleksinya, Iya, mau betul. daftar silahkan. Betul. Akhirnya dapat. Ya, pertama seleksi ujian tulis dari ribuan yang daftar, loloslah 300 orang. Dari 300? Untuk ujian tulis ya, dan setelah itu psikotes dan tes fisik tadi, Dapat berapa? lari, yang pull up dan segala macam sit up, luluslah kami 80 orang dari 300. Dan itu Sampai lulus. 80 orang itu masuk udah. Ya, masuk sampai lulus SMA. Awal-awalnya gimana? Masuk asrama, Taiheng, nangis-nangis? Pertama, aku nggak tahu dan kalau itu ternyata semi militernya itu beneran semi militer. Maksudnya yang ku tahu itu semi militer adalah dididik oleh orang pengawas militer. Memang dididik oleh militer, pengawas doang. Ternyata ada senioritasnya. Itu yang aku nggak tahu. Jadi pas kelas 1, aduh, sampai kan lagu dikerjain senior. Disuruh ngapain? Banyak kali tanah dulu. Pokoknya kan sekolah itu kan sekolah yang bersih. Tiap ada yang kotor kelas 1. Pas kami kelas 1 lah yang disuruh bersihin segala macam. Ya bersih sih jadinya, cuman kayak dongkol gitu. Ya kan ini sekolah kita bersama, kenapa cuma kami yang kerja gitu. Pokoknya beda lah senioritasnya. Ya. Terus kelas 2? Balas dendam lah. Sama aja. Kelas 3? Kelas ini udah fokus, nah. Fokus untuk ujian ini masuk universitas dan segala macam. Jadi kita nggak ngurusin lagi. Fokus buat mau kuliah di mana? Iya, betul. Jadi kita nggak ngurusin lagi lah kelas 1 kelas 2-nya. Tapi senang kan tempat yang bersih? Senang Tan. Pokoknya ini gimana Tan? Kalau bersih, kita kan nyaman belajarnya. Betul. Iya sih, cuman ya gitulah. Dan cuma mungkin awalnya ngapain aku yang disuruh bersihin, mungkin awalnya yang seperti itu. Betul. Tapi itu menurut Tante itu didikan. Iya, didikan. Itu maksudnya mungkin terlihat simpel, cara bersih-bersih itu terlihat simpel. Tapi kan kalau nggak dari begitu kan nggak tahu kan Betul. bagaimana cara bersih-bersih. Betul. Mau laki mau perempuan. Betul. Jadi mandiri kan. Mandiri. Dan setelah itu datang ke Jepang. Tunggu Tan, sebelum itu keunikan dari sekolah ini adalah disiplinnya tinggi. Jadi kita itu semi-militer Tan. Jadi tiap mau ngapain pun harus apel Tan. Dan apelnya itu baris berbaris kayak militer lah. Iya. Nah, itu ada jadwalnya. Pagi, siang, dan malam. Pagi jam berapa? Paginya banyak Tan. Jadi jam 5 kita harus bangun. Setiap pagi semuanya bangun jam berapa? Jam 5. Oke. Jam 5 kurang 15 bangun. Jam 5 udah harus apel untuk senam pagi. Terus senam? Di aula kayak gini. Senam, keliling, lari 3 km. Dan itu sambil baris berbaris. Terus? Kayak tentara kan. Ya, itu selesai 30 menit atau sejam. Setelah itu mandi. Persiapan. Di tempat yang sama. Jadi nggak kamar-kamar masing-masing. Ngerti. Kayak tentara lah pokoknya. Oke. Mandi, persiapan, pakai baju segala macam. 6:30 apel untuk makan pagi. Baris lagi tuh. Makan, cuma 30 menit harus habis selesai. Jam 7 persiapan untuk sekolah. 7:30 apel untuk berangkat ke sekolah. Itu sambil baris lagi ke sekolah. Nah, sekian banyak itu apelnya itu telat 1 menit. Push up lah, guling-guling lah, kena tempeleng sama pengawas lah gitu. Ada yang bandel? Gak bandel sih, cuman karena mepet kan dari senam, mandi, dan orangnya banyak kan, kadang-kadang ngantri. Ya, kadang ada yang telat. Ada yang drop out nggak? Ada kan? Nggak keluar? Bukan, karena
kita pakai melanggar betul. peraturan. Kita pakai sistem ini Tan, poin. Jadi melanggar peraturan. Kalau yang telat-telat itu mungkin dianggap peraturan yang minor lah. Tapi kalau melanggar peraturan banyak lah. Namanya juga peraturan di Iya. berkurang kaku ini. Nah kalau udah max, udah nggak mau tahu. Sama nilai Tan. Nilai belajar kita. Iya, jadi tiap semester kan ada ujian semester kan. Kalau ada beberapa yang remedial namanya di bawah passing grade itu dikurangi poinnya Tan. Jadi kalau udah keseringan ini, pokoknya prestasinya nggak bagus, nggak bagus. Out. Harus belajar benar-benar. Belajar Tapi makannya enak. Makanannya enak. Ya. Tapi itu didikan. Iya. Aku bilangnya jangan bilang nggak enak, tapi bergizi lah. Bergizi. Ya. Kadang kan ini makanan bergizi, tapi nggak enak betul, gitu. Betul. Kayak misalnya anak-anak kecil kasih sayur susah banget kan. Iya, padahal bergizi. Tapi itu bergizi. Betul. Karena yang punya tentara kan. Iya, tahu lah. Jadi dia paham kadar gizi yang perlu itu gimana. Jadi untuk anak seumur ini yang perlu itu ini. Iya, betul. Untuk fight itu yang perlu ini. Betul. Itu sebenarnya udah dipikirkan. Cuma mereka waktu terima itu merasa kita pengennya KFC waktu itu. Iya, makanya kayak gini gitu. Tapi sekarang baru merasa itu. Gitu. Ada maksudnya ternyata. Gitu. Jadi selama SMA itu udah terbiasa dengan mandiri dan disiplin. Nah, masuklah ke Jepang. Jadi ada amannya. Iya. Udah terlatih. Betul. Aku dibandingkan sama kawan-kawanku yang sama-sama ke Jepang, yang dari Jakarta misalnya. Jauh kali pun ininya, kesiapannya. Mereka tuh, hampir tiap malam teleponan sama orang tuanya gimana caranya masak. Udah lari-lari juga, nggak ada waktu sama sekali. Jadi Tante bisa lihat, kayak Bang Toru misalnya kan, dari bangun jam 5 pagi, harus bersihin kamar, harus ngapain. Jadi itu udah udah terdidik, udah ada bekal sampai di sini. Kalau yang belum itu benar-benar lebih nangis lagi, belum siap. Jadi perlulah sekolah-sekolah seperti itu di Indonesia. Menurutku perlu, sangat perlu. Tapi manalah kita bilang, sempat ada wacana bikin setiap sekolah itu wajib militer, semi militer lah. Banyak yang komplain. Kita bukan mau perang, kita mau. Padahal tujuannya bukan untuk perang, tapi mendisiplinkan. Mengajar, menjaga kebersihan. Sedikit tidak bisa masak. Belajar tanggung jawab. Bisa lipat baju, betul. Bisa ngepel. Tante tahu. Bisa bersihin opuro. Di asrama kami. Tiap orang dikasih lemari. Dan melipat baju itu harus 20 cm. Harus pas. Tiap hari dicek sama pengawas, pakai penggaris 20 cm. Kalau enggak ditarik dan dijatuhin. Rapi kan lagi gitu. Wih, sekarang di rumahnya rapi. Pasti. Itu benar. Didikan dari waktu kecil gitu. Menurutku penting sih ada sekolah kayak gitu lebih banyak. Memang susah sih, bakal ngabisin banyak uang karena pengawas pun harus digaji. Bikin asrama kan uang juga. Iya. Oke lah, nggak semua tempat di Indonesia. Paling tidak di satu provinsi ada satu minimal. Di satu kota besar ada satu. Jadi bagus untuk anak-anak yang seumur SMA itu yang masih labil, masih labil, perlu dididik itu untuk belajar. Berarti dia udah benar-benar fighting banget dari SMA, jadi sampai di sini guling-gulingnya sedikit lah dibanding yang lain-lainnya. Betul. Yang lain-lainnya guling-guling 10 kali, dia hanya guling-guling 5 kali gitu. Nggak terlalu sakit lah. Nggak terlalu sakit, udah siap gitu kan. Silakan cek namanya SMA Yayasan Sopo Suruna. Ada di Medan. Ada dari Medan 8 jam. Di kampung sih. Padahal kampung ya. Dan itu disengaja tuh. Biar fokus kata yang bikin sekolah itu. Apakah mungkin ya dari Sabang sampai Merauke ada anak-anak di situ? Ada Tan, betul. Satu angkatanku ada yang dari Papua. Karena di Bali ini ada sekolah pariwisata di Nusa Dua. Ini lumayan bagus ya sekolahnya dan mungkin banyak yang tahu juga. Itu bukan hanya dari seluruh Indonesia yang anak-anak itu masuk di sana, dari luar juga ada. Karena tapi mungkin beda ya sama yang sekolah Bang Toru ini kan ada militernya. Kalau ini nggak ada gitu, sekolah pariwisata tapi dia bagus gitu. Jadi banyak orang dari luar juga sekolah di situ gitu. Padahal kan cuma sekolah pariwisata gitu. Ya bagus lah
kalau punya apa ya kemampuan, sebenarnya negara kita bisa ya. Bisa. Kalau mau gitu aja. Kalau mau dididik. Bandel-bandel manusia-manusia. Mulai lagi dia. Susah dibilangin. Bukan mulai lagi dia. Keluar batanya. Ya kan gampang kan sebenarnya untuk jadi manusia itu gampang, cuman susah aja dibilangin manusia ini. Gampang dia bilang jadi manusia itu. Cuma nggak mau diatur aja Emang gitu. susah diatur. Mari kita contoh orang Jepang ini. Semuanya gampang kali ya. Berarti di sekolah itu diajar olahraga juga, Ya. musik juga, Ya. Diajar jadi pemberani, Ya. bicara depan audiens. Sebenarnya diajar, cuman aku kayak masih saat itu masih malu-malu. Tapi sekarang biasa kan. Udah terbiasa lah, dibiasakan. Ini apa baru sekarang merasakan manfaatnya. Iya. Dulu mungkin dongkol-dongkol ya. Iya dulu gimana tiap apel kan Hmm. kita bergiliran salah satu orang ke depan untuk bercerita tentang Laporan, apa ini, laporan ini. Aku bingung gitu, ini ngapain harus ke depan kayak gini-gini. Tapi sekarang untuk melatih ini gitu, ternyata biar bisa public speaking. Sekarang misalnya kayak S2 kan, udah Ya. siap jadinya kan. Mau melaporkan apa gitu. Ya, Oh ya. dulu waktu SMA udah biasa ngomong di depan gitu kan. Cuma depan satu kelas aja udah gemetaran kayak mana. Sekarang di depan satu audiens yang orang dari luar negeri Ya, di depan profesor pun udah santai. kan. Baru merasakan. Iya. Ini anak-anak yang umur 17-an, yang sedang SMA. Ini loh maksudnya gitu. Betul. Mama papa di rumah itu ngomel-ngomel maksudnya ini Iya, loh. betul, gitu loh. betul. Kan bukan ngomel sembarangan gitu. Iya, ada maksudnya. Kadang anak-anak muda kan nggak terima kalau dimarahin Iya. sama papa sama mamanya kan. Maksud papa mama itu untuk kebaikanmu. Betul. Nggak ada papa yang ngasih ular ke anaknya. Itulah contoh. Pasti kasih yang baik ya. Kasih roti biasa. Walaupun kadang keras, Iya, tapi ada maksudnya. betul. Demi kebaikan. Kayak kita orang tua aja udah. Kira-kira Kira-kira kayak gitu. kayak gitulah. Sekali. Oke, itu serba-serbi di Pulau Samosir dan sampai ke Jepang dan kuliah. Oh ya, Bang Toru kuliahnya jurusan apa? Teknik informatika, Sampai S2 juga nyambung Iya. sama. spesifiknya telekomunikasi. Dan bisa kerja di tempat yang sekarang gimana ceritanya? Ditawarin sama perusahaan ke Terus kampus. perusahaannya itu datang ke kampus. Ya. Gimana kalau kerja di sini? Dan kebetulan kayak cocok kurasa, Mhm. terima. Dan Coba. ini interview, Mhm. udah keterima. Jadi nggak pernah nyoba di tempat lain Enggak. sampai hari ini. Iya, cuma itu doang. Udah berapa tahun di sana? Mau dua setengah tahun lah, kan dari April kan. Ini Hmm. Oktober, 2,5 tahun. Sempat dipindah-pindahin ya? Belum Belum. masih. Karena per 3 tahun rotasinya. Jadi setengah tahun lagi di sini, setelah itu nggak tahu bakal dipindah dulu. Mudah-mudahan masih tetap di sini kan. Ya, aku sih bilangnya maunya di Tokyo. Kalau dipindahin ke tempat lain kayaknya ngapain aku ke tempat lain. Tapi mau nggak mau kadang begitu. Ya kalau di Indonesia siapa tahu. Iya. Misalnya, Gak ada cabang Indonesia. nggak misalnya ada proyek apa gitu dengan perusahaan Semoga ini kalau itu gitu. cocok lah, kalau itu cocok. Aku jadi bosnya di sana kan. Biasanya dia pasang apa di bawah Ya, laut betul, gitu. betul, kabel internet itu. Masang apa di mana di gunung apa gitu. Kan Semoga. enggak, kalau ke Indonesia maksud tante itu loh obrolan yang tadi disebarin kemana-mana gitu. Biar pada anak-anak muda biar pada ini apa pola pikirnya agak muter dikit lah gitu. Iya. Karena apa? Ya gadget lah, pergaulan lah, segala macam ini kalau nggak dipergunakan dengan baik Betul. Jadi menjerumuskan. jadi menjerumus. Makanya tante juga mempergunakan ini dengan Mantap. baik. Yang mendengarkan pun ada ilmu baru. Iya. Video. Ya, kadang mungkin orang berpikir apa sekedar ngobrol gitu. Tapi kalau orang benar-benar menyimak, tante ingin memberikan sesuatu Ya. kepada kalian, Pelajaran. hal yang tidak ada di video yang lainnya ada mungkin di sini. Iya. Misalnya yang kemarin orang Jakarta, yang hari ini orang Medan. Ada apa di Pulau Samosir? Ya. Ada sekolah, Tuh. ada tempat yang untuk apa pendidikan yang bagus. Betul. Kayak gitu. Bagaimana pengalaman kerja udah 2 tahun lebih? Lingkungan orang Jepang semuanya. Ya, karena awalnya kan ini perusahaan pemerintah.
Jadi mostly kebanyakan itu orang Jepang Orang Jepang. dan semuanya full Japanese, bahasa Jepang, Bahasa Jepang. laporan bahasa Jepang, Jepang, tulisan bahasa Jepang. semuanya bahasa Jepang, dan culture-nya pun, budaya kerjanya pun Jepang. Budaya. Dan selama 2,5 tahun ini aku lihat di sini, dan kebetulan aku belum pernah kerja di tempat lain, jadi aku nggak bisa membanding. Cuma gimana ya aku bilang? Seperti yang tante bilang tadi, tiap ada bencana, cuma provider ini yang hidup, itu karena di dalamnya itu kita udah persiapan, bahkan tanpa ada bencana pun kita udah persiapan. Jadi sangat detail, untuk segala sesuatu sangat detail. Jadi namanya juga telekomunikasi, rutenya itu banyak sebenarnya kami. Nah, jadi kalau ada bencana, satu rute putus, kita udah siapin rute cadangan supaya tetap nyala gitu. Nah, itu butuh biaya dan butuh resource lah untuk mengerjakan itu, dan kita mengerjakan itu dengan sangat detail. Aku nggak tahu di perusahaan lain kayak mana. Yang kulihat dari perusahaan yang sekarang itu, mereka itu sangat detail dan mengutamakan customer. Dan karena punya negara ini juga. Ya, betul. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan kecil, besar gitu. Betul. Dan ini sih Tan, budaya kerja itu, aku bukan merasakan budaya kerja di Indonesia, tapi aku sering mendengar teman-temanku yang satu SMA dulu yang kerja di Indonesia, budaya itu beda Tan. Di Indonesia gimana? Istirahatnya kebanyakan kayak perlu banyak istirahat. Di sini kan tertib kan. Boro-boro istirahat kan, bisa pulang di jam yang ditentukan aja udah syukur. Saking banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Itu sih bedanya. Kita terlalu santai sih kayak gitu di Indonesia sana. Tapi bedanya katanya Indonesia sekarang lebih berani. Maksudnya lebih maju lah. Jakarta. Harusnya ya. Cuman secara keseluruhan masih banyak yang terlalu santai bekerja. Padahal dunia itu bergerak begitu cepat kan. Kalau kita masih santai ya tinggal terus lah. Ya orang di sini jalan aja udah kayak gimana. Ya. Jadi sekarang di Jepang itu udah menyebar di perusahaan yang di bidangku sekarang ya, udah menyebarkan jaringan 5G. Coba kita lihat di Indonesia, udah ada nggak 5G-nya? Sekarang masih 4 pun belum semua. Di kampungku masih 3G. Kalau telepon sama mama teriak-teriak. Iya. Tante juga kalau telepon sama mama teriak-teriak lah. Masih 3G. Nah, dari situ aja kita udah bisa bedakan gimana kualitas pekerjaannya. Mungkin dari segi resource dana mungkin masih nggak sebanyak Jepang. Cuman kan nggak semuanya bergantung pada dana. Tapi bergantung pada orang-orang yang bekerja di sana juga. Seberapa giat. Seberapa giat, seberapa kemauannya untuk mengerjakan betul, ini. Betul. Jadi itu masih di satu bidang doang, masih di bagian telekomunikasi. Aku nggak tahu di bidang lain. Mungkin kayak gitu juga sih harusnya. Jadi itu sih kayak yang perbedaannya kayak. Jadi mungkin kalau aku kerja di Indonesia, maksudnya setelah lulus langsung kerja di Indonesia, mungkin aku akan sesantai itu juga sih mungkin. Makanya aku nggak menyalahkan orang-orang Indonesia yang bekerja di sana, tapi aku menyalahkan iklim kerjanya sih, budaya kerjanya. Kalau bisa diubah. Semoga bisa ya. Ya, semoga bisa sih. Tapi mungkin karena udah kuliah di sini, Bang Toru, jadi mungkin udah terbiasa dengan kultur orang di sini ya. Ya. Kalau mungkin orang baru-baru kesini kaget. Mau pulang lah. Gitu. Ya itu sih Tan. Aku kasihan sih. Makanya itu dia iklim. Ya. Iklim di Indonesia, iklim di sini. Gitu. Kan banyak juga di Jepang ini. Dia lulus kuliahnya di negaranya, tapi kerjanya di sini tiba-tiba. Aku kasihan dulu lihat orang-orang kayak gitu. Kaget pasti. Kaget pasti. Ini kenapa orang Jepang kerja sebegitu giat, sebegitu keras gitu. Mungkin di negaranya nggak sekeras itu. Jam 6 udah bisa pulang, jam 5 udah pulang gitu. Harusnya istirahat cuma jam 12 sampai jam 1. Dan tank harus kerja. Walaupun nggak ada bel, tapi dengan diri sendiri, ini selesai jam istirahatnya. Harusnya jam 1 lewat masih bisa santai-santai mungkin di negara, tiba-tiba di Jepang jam 1 tank harus kerja. Kaget pasti. Banyak kan masih setengah tahun di Jepang langsung pulang lagi. Nggak kuat. Ya aku nggak membenarkan Jepang sepenuhnya sih. Aku juga agak lain juga rasa Jepang yang terlalu keras. Karena gini, aku kan pernah bikin video interview tentang kenapa populasi Jepang menurun. Salah satunya karena kerja sebenarnya. Terlalu banyak waktu untuk bekerja. Sedikit ngurus anak waktunya.
Anaknya diberi titipan kan. Syukur-syukur kalau kepikiran untuk bikin anak. Iya, Banyak udah nikah tahu. karena pikir nggak ada waktu, jadi nggak punya anak. Ya bukan kemana-mana. Contohnya Papa Oji umur berapa nikah sama tante? Nah, kayak aku nggak membenarkan sistem Jepang ini sepenuhnya. Aku nggak membenarkan karena lebih baik agak difleksibelkan dikit. Ya, cuman ya karena mereka bekerja begitu cepat, makanya negara Jepang bisa sebegitu maju ini kan. Cuman ya semuanya ada plus minusnya lah menurut gue. Semuanya ada plus minusnya, tapi yang positif perlu lah ditiup-tiup ke negara kita. Betul, Gitu. betul. Di mana aja ada plus minus. Ya, Hal yang kecil sampai yang besar itu ada plus Ada. minusnya. Ada yang bagus-bagus tiup dikit ditularin betul, gitu. betul. Yang bagus kita serap, yang jelek gak usah kita tiru. So, benar. Bang Toru, makanan di sini aman. Sejauh ini aman. Dulu sih enggak. Sushi aman. Sekarang aman. Dulu enggak. Nato aman. Sekarang aman. Dulu enggak. Vito ada temennya. Tapi itu teman baik Bang Toru, ada masakan Medan, masakan Batak, enak. Tante juga pernah makan, Ya. dapat dari Jerome. Betul. Biasanya Bang Toru ini senang bawain sesuatu ke Jerome. Itu masakan Batak. Ya. Andaliman. Ya, yang bikin Andaliman. Yang bikin nama ininya itu Andaliman. Nama cateringnya Andaliman. Nama cateringnya Andaliman. Itu masakannya silahkan. Banyak macamnya, ada saksang namanya. Kalau dari Sumatera Utara pasti tahu. Terus ada yang nggak inilah, yang nggak lumrah gitu. yang dari Andaliman. Yang dari Andalimannya. Itu cuma saksang sama ini sih, babi kecap sih. Itunya juga enak, rendangnya juga enak. Itu tapi tante nggak pernah makan apa ya, daun singkong tumbuk. Tuh ya, daun ubi tumbuk. Oh, daun ubi Aku tumbuk. bilangnya ubi tumbuk. Itu tante nggak pernah makan loh. Itu daun ubi tumbuk ditumbuk begitu, dibumbu gitu aja. Iya, ada santannya sih. Dan semuanya bisa dinikmati dari Andaliman. Ada loh di sini. Andaliman. Dan enak. Mantap. Berapa tahun dengan Jerome, bagaimana pengalamannya? Oh, Jerome pertama kali ketemu itu pas dia datang ke Jepang, terus ketemu di gereja, terus karena tahu dia orang Batak, dekat lah. Dan kebetulan aku kan di sini ini kayak koordinator lapangan dari organisasi Batak yang ada di Jepang. Oh. Permata Sakura namanya. Sakura. Ada perkumpulan Batak ya. Ya. Suku Batak di Tokyo ini. Betul. Namanya Permata Sakura. Oke. Ya, terus dan kebetulan pada saat si Jerome masih Nihongo Gakko, sekolah bahasa Jepang, dia asramanya itu di sekolah, di mana aku dulu sekolah bahasa Jepang di situ kan. Sama. Iya, di situ aku dulu sekolah bahasa Di lantai berapa kamar Bang Toru? Oh, kalau asramaku waktu itu bukan di situ, beda asrama. Tapi sekolahnya di situ. Sekolahnya di situ Iya. kan? Asramanya di mana? Asrama di Nerimaku. Oh, Ya. Jadi datang ya? Ya, jadi sering main ke situ. Di situ kenalnya. Kenal dan kebetulan kita banyak kemiripan. Kemiripan kesukaan. Suka main futsal. Iya. Biasanya kalau datang Ya, pasti gitu. Bang Toru kemarin aja mau pergi kemana main futsal. Emang sepatunya ada, tante bilang gitu. Oh iya, gitu ya. Main futsal, terus suka main musik. Betul. Terus suka melawak. Pokoknya banyak lah kemiripan. Jadi dekat lah istilahnya. Dan pada saat kita bikin acara di Permata Sakura tadi, kita sering collab lah. Aku yang main gendang, dia yang main gitar atau main piano. Jadi kita sering berkolaborasi lah. Gendang itu apa? Gendang Batak, Taganing namanya, Taganing. Gede ya. Dekat lah. Itu punya Permata Sakura ya? Iya, betul. Dekat dan ya dia setiap datang kan cari Bang Toru kan. Iya, kayak orang Indonesia paling dekat sama dia di Jepang itu kan apa sih kayak selain Kevin ya, dan sebelum YouTube menyerang ya. Kalau setelah YouTube kayak banyak kawan-kawan yang dekat, tapi sebelum itu kami yang kaget dengan siapa Jerome sekarang? Nggak habis pikir ya? Sebenarnya nggak kaget. Kenapa? Tante yang kaget ya? Karena dari dulu aku udah prediksi Jerome ini pasti bisa jadi sesuatu yang lebih dari sekarang. Karena dia semuanya dipunya. Attitude-nya bagus. Dan
look-nya itu bagus kan, maksudnya sangat mendukung. Terus komunikasi skillnya itu sangat bagus. Jarang loh satu orang bisa mendapat 3 poin ini. Kayak suatu saat pasti jadi orang sih. Maksudnya orang yang lebih dari rata-rata lah. Jadi aku nggak kaget sih. Tante kaget sih. Kenapa kaget? Tante sama Papa Oci kadang kalau di rumah nggak kebayang ya apa berlalu 4 tahun 5 tahun ini Jerome kayak gini sekarang. Dan ini ada yang nomor 4 kerja kerasnya. Pas dia masih merintis YouTube dan belum punya editor, Edit sampai sendiri. subuh loh dia ngedit. Tahu. Sampai subuh. Jadi wajar sih dia mendapatkan apa yang dia dapat sekarang. Ya kadang orang kan hanya melihat di depan aja, Ya. tapi di belakang ya seperti Bang Toru tahu gitu ya, Tante tahu gitu jam berapa gitu. Kadang kalau di rumah juga Tante yang berapa kali tidur dikit lagi. Karena sama kan. Aku juga waktu masih S2 kan sekarang sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh masih nulis laporan. Dia masih on biasanya. Iya. Kadang-kadang teleponan, "Bang, kemana Bang?" Pagi-pagi. Cuman Padahal kalian belum tidur. makanya, cuman bedanya aku tidur jam 4, bangunnya jam 10. Dia tidur jam 4, bangunnya jam 6. Ya kapan istirahatnya? Tapi sekarang udah agak sedikit inilah, harus tidur gitu. Makanya dia ini kan udah jadi editor. So. Makanya harus tidur dan nggak boleh kayak gini terus. Harus seimbang, harus perlu tidur. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, betul. Ya. Apa pesan-pesan buat mereka yang menonton video ini bersama Bang Toru? Ayo. Kalau dibilang pesan, kayaknya belum bisa lah aku bikin pesan karena masih muda. Pengalaman lah. Cuman kalau sharing pengalaman bisa lah. Yang ku dapat sampai di usahaku yang sekarang ini, sebenarnya aku dari tadi udah cerita panjang lebar, harus kayak gini, harus kayak gini. Sebenarnya di balik itu banyak momen-momen pengen pulang dari Jepang sebenarnya. Walaupun udah dididik segitu keras waktu SMA, nyampe ke Jepang yang keras ini, sebenarnya banyak yang bikin pengen pulang, aduh kayak nggak buat. Cuman aku kadang flashback lagi, sebelum ke Jepang apa yang ditargetkan, sampai sejauh ini apa yang sudah kukorbankan. Masa aku lepas semua begitu aja? Maksudnya kalau aku pulang kan otomatis melepas semua ini. Dari jatuh bangunnya aku belajar bahasa Jepang selama setahun itu. Jatuh bangunnya aku mengerjakan laporan sampai lulus S2. Jatuh bangunnya aku membangun karir 2,5 tahun di Jepang ini. Cuma gara-gara capek sesaat dan pengen pulang tuh, dan aku harus merelakan itu pulang, pasti semua sirna kan. Jadi kalau sharing pengalaman, mungkin yang mendengar ini juga di selama hidupnya pasti punya momen-momen yang pengen menyerah. Stuck gitu ya? Iya, mengerjakan sesuatu tapi udah stuck, udah nggak tahu lagi mau jalan keluarnya dan pengen menyerah, pasti punya momen seperti itu. Dan di saat itu aku cuma pengen share pengalaman, ingat kembali yang awal. Iya, kenapa mengerjakan itu? Kenapa mau kesini? Kenapa mau ke situ? Iya. Ingat lagi, apakah dengan menyerah adalah jawaban terbaik? Diingat lagi. Menurutku kalau udah kita ingat lagi kenapa mengerjakan itu, kita akan menyegarkan lagi pikiran, menyerah adalah bukan jalan terbaik. Selesaikan dulu. Untuk berikutnya baru pikir lagi. Selesaikan dulu apa yang udah dimulai, baru mulai lagi apa yang baru. Itu saja. Terima kasih banyak. Mantap banget obrolan kita hari ini. Banyak dagingnya, pasti banyak yang komen kayak gitu. Daging semua isinya. Maksudnya apa itu? Jadi kalau di dalam video itu banyak ilmu yang didapat, itu biasanya banyak yang komen, Pak. Wah, video ini banyak dagingnya gitu. Biasanya banyak komen kayak gitu. Nggak tahu lah kalau gitu. Banyak daging. Terima kasih buat Bang Toru. Terima kasih Tante telah diajak. Rencana yang ke depan sangat spesial, semoga lancar. Ya, special show minggu depan. Yang lagi satunya, yang bulan Desembernya. Oh, iya. Semoga lancar, siap. Tante doain. Siap. Semuanya lancar. Amin. Persiapan keluarga di Medan juga. Nggak usah garuk-garuk lah. Udah pusing persiapan. Lancar semuanya, Tante doain. Kembali ke Tokyo. Ya. Dengan sehat juga. Amin. Keluarga di Medan. Dan keluarga yang di sebelah juga.
Ya, betul. Suatu sukacita. Ya. Tante tadi Kaget ya. sekali nanya, hah? Nanti telepon Jero. Apa tuh? Jerome aku belum kasih tahu. Kaget juga sih pasti dia. Waktu ketemu kemarin kan nunggu Bang Toru. Udah di jalan kita duluan, kenapa tuh? Lagi bucin dia. Gitu. Iya sih, betul. Ya udah kita tunggu aja. Gitu. Oke, sehat semuanya, papa mama juga sehat. Siap. Bang Toru ada saudara? Adik Adik, kakak? ada. Adik, anak pertama itu. Terus ada adik? Ya. 1 orang? 4 orang. 5 bersaudara. Sugoi. Abang. Semuanya di Medan? Berpencar dah. Ada di Medan, ada di Taiwan, ada di Taiwan dekat kan? dekat. Oh. Lagi S2 dia. Sugoi. Kayak gini pencerahan abangnya semuanya nyebar lah. Iya betul, jadi ngikut Oh, semua. betul. Memberikan manfaat yang baik ya. Contoh. Terima kasih. Terima kasih, buat hari Tante nih. ini. Dadah. Bye-bye.